Assalamualaikum, halo sahabat Ipol, senang kembali berjumpa Anda, masih bersama saya Timur Arif dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di Indopos Online. Sahabat Ipol, pertumbuhan industri kreatif berkembang sangat pesat di dunia seiring perkembangan teknologi digital. Sejumlah lembaga nasional mencatat tren peningkatan sumbangan industri kreatif terhadap ekonomi nasional pada 2019 diperkirakan mencapai 1.211 triliun. Salah satu bidang yang menyumbang PDB dan tentunya perekonomian nasional tersebut adalah UMKM dan wirausaha. Nah, bagaimana dunia digital, ekonomi kreatif, dan entrepreneurship bisa saling mendukung? Tentunya dibutuhkan iklim pendidikan yang mampu menyediakan SDM handal. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir di podcast kita yakni Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif Dr. Tipri Rose Kartika, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen yang biasa kita panggil dengan Ibu Ocha. Halo, selamat pagi Ibu Ocha. Halo, pagi pagi Mas Timur. Bu Ocha sehat nih selama pekan. Sehat, alhamdulillah ya rabbil alamin. Semoga Mas Timur dan Alhamdulillah. rekan-rekan di sana juga sehat ya. Alhamdulillah kita semua sehat Bu dan tentunya sudah vaksin 2 kali dan booster ya. Oke, baik. Oke Bu Ocha, boleh di-share dulu nih sebelum kita berbicara tentang wirausaha dan dunia digital serta ekonomi kreatif. Sahabat Ipol nih ingin tahu sebetulnya dari Polimedia sendiri itu visi, misi, dan sejarah berdirinya seperti apa sih Bu? Oke, Polimedia itu tadinya berdirinya dari revitalisasi dari Pusat Grafika Indonesia. Jadi dulu Pak Presiden kita Pak SBY itu ingin menggalakkan bagaimana industri kreatif itu bergairah ya. Nah, salah satunya adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 60 tahun 2008 itu direvitalisasilah Pusat Grafika Indonesia menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif. Dari namanya kan udah sangat jelas nih ya Mas Timur ya. Jadi kalau Politeknik Negeri Media Kreatif berarti prodi-prodinya itu semuanya adalah mengenai industri kreatif seperti itu. Industri kreatif. Dan jenjang pendidikannya pun karena ini Politeknik D3 dan D4 begitu ya Bu ya? Yes, ya kita ada program studi D3, jenjang pendidikan D3, program studinya juga berbasis industri kreatif dan D4. Betul. Oke. Kemudian mungkin yang banyak ditanyakan masyarakat dan sahabat Ipol nih Bu Ocha. Apa Ya. aja sih prodi dan jurusan dari Polimedia ini Bu? Oke, kita ada 4 jurusan ya Mas Timur ya. Yang pertama adalah desain grafis. Di dalam desain grafis itu ada program studi desain grafis, kemudian desain mode, kemudian ada di situ multimedia untuk D3-nya, kemudian untuk D4-nya ada rekayasa multimedia, teknologi rekayasa Ya. multimedia, kemudian ada teknologi permainan. Teknologi permainan itu semua ada di jurusannya di desain grafis. Kemudian Desain grafis. kalau ya desain grafis terus yang jurusan penerbitan itu ada prodi penerbitan, kemudian ada prodi periklanan, prodi broadcasting ya penyiaran dan prodi fotografi. Kemudian yang ketiga Siap. nih Mas Timur ada jurusan teknik grafika. Di dalam Teknik jurusan grafika. teknik grafika itu ada 3 prodi ya, 3 prodi yang teknik grafika D3, kemudian teknik kemasan Ya. dan perawatan mesin. Nah, Terakhir yang pariwisata nih ya. terakhir ya aku tahu sih jurusan Oh iya dong. pariwisata. Karena gini-gini sebetulnya saya juga lulusan dari Politeknik nih Bu. Oh iya, dari Nanti kita Politeknik juga lanjut. ya. UKM Ya, vocational ya. ya, ya. Di jurusan pariwisata kita punya 2 prodi, yaitu prodi seni kuliner itu D3 sama pengelolaan perhotelan D4 gitu. Jadi kita punya 6 prodi D4 nih, ada animasi, rekayasa multimedia, desain mode, game teknologi, kemudian pengelolaan perhotelan dan produksi film dan TV. Itu yang D4. Selainnya masih Baik, D3. lengkap. Lengkap dan itu ada sarjana terapannya juga ya, Bu Ya, Ocha ya, ada 6. untuk D4 ya. Yes. Kemudian tadi kalau menyinggung masalah penerbitan juga ya, sebetulnya di publishing, broadcast ini yang kita sedang lakukan tentunya juga salah satu sub bidang dari industri kreatif nih ya, Bu Ocha ya. Ya, ya.
Oke, Bu Ocha mungkin bisa diceritakan sebetulnya bagaimana sih Bu Polimedia mengambil peran dalam pendidikan digital dan dalam mencetak SDM yang melek digital nih untuk pembangunan Indonesia. Oke, Polimedia kan berorientasi pada industri kreatif dengan pastinya harus dengan pemanfaatan teknologi. Seperti kita saat ini kan mengembangkan terkait teknologi rekayasa multimedia, animasi, kemudian ada game tech ya, teknologi permainan. Nah, itu semua menggunakan teknologi. Jadi harus tahu tentang teknologi, nggak gaptek teknologi, ya kan? Nah, Betul, betul. seperti pembuatan konten secara digital. Itu kan semua pakai teknologi. Kemudian sampai menghadapi media baru yang pastinya makin disruptif. Nah, tentu saja Polimdia terus meningkatkan kualitas lulusan yang Ya, tidak hanya berbicara industri kreatif saja gitu, tetapi dia juga harus cerdas dalam menangani media baik secara literasi hingga nanti implementasinya pasti di dunia nyata dan bahkan justru bisa berwirausaha dari skill yang mereka miliki seperti itu. ya betul ya. Dan kalau kita lihat tuh kadang-kadang film Hollywood yang kita tonton tuh di bioskop-bioskop juga sudah ada lulusan dari Indonesia ya yang mencemplung ke dunia kreativitas di dunia barat ya Bu ya. Tentu Ya, bangga ya. kita juga mahasiswa-mahasiswa kita juga banyak sih yang memenangkan apa international animasi itu animasi yang dari Wah, Polimedia kemarin sempat ke Taiwan, kemudian sempat yang diadakan oleh Universal kalau nggak salah. Itu hmm, mahasiswa kita semester 5 waktu itu. luar biasa Bu ya. Jadi tidak hanya handal di pendidikan di Indonesia tapi juga sudah mampu bersaing ya Bu ya di dunia internasional ya Bu ya, menang lomba-lomba ya. Oke, Bu Oce, kalau kita lanjut nih mengenai para lulusan Polimedia nih. Selama ini sudah berapa ribu lulusan dan kemudian mereka bergerak di bidang pekerjaan seperti apa saja? Apakah mereka juga berkecimpung di wirausaha atau bagaimana? Oke, Mas Timur. Jadi sejak 2011, karena kita kan 2008 berdirinya ya, jadi diploma lulusan kita itu dari tahun 2011 sampai dengan 2021 ini, jumlah mahasiswanya atau lulusannya sudah mencapai 5.833. Jadi dari data itu dari lulusan terakhir sebanyak 991 di tahun 2021, mereka itu bekerjanya sekitar 61,72% datanya. Kemudian berwirausaha sekitar 17%, kemudian studi lanjutnya 13,28%, dan yang lainnya belum bekerja dan lain-lain, mungkin alasan menikah dan segala macam. Tapi rata-rata memang Ya. mereka bekerja di industri sebanyak 61,72% dan selebihnya adalah berwirausaha dan studi lanjut. Itu Mas Timur. Oke, tadi Mas Timur juga katakan mereka tuh banyak berkiprah di mana gitu kan ya, apakah dunia industri Ya. kreatif juga? Ya tentunya mereka kan karena kompetensinya adalah di industri kreatif sesuai dengan prodinya. Misalnya desain grafis itu alumni desain grafis banyak berkiprah di instansi pemerintahan dan BUMN sebagai desainer grafis nih, baik di perusahaan swasta maupun desain grafis di kantor-kantor pemerintahan. Jadi Ya. Kemendikbudristek tuh ada 2 orang alumni kita yang bekerja di sana, jadi honorer di desain grafisnya. Aduh, luar biasa. Dan Kemudian di mana lagi nih? ya, kemudian ya UI UX designer, kemudian 2D ilustrator dan desain dan editor video. Kalau dari sisi multimedia, alumni multimedia juga banyak seperti tadi di desain grafis di kantor-kantor pemerintahan maupun di kantor-kantor swasta. Sedangkan di bidang wirausaha, alumni multimedia itu ada yang berkiprah membuat perusahaan di bidang pengembangan web, Mas Timur, dan Ya. aplikasi. Nah, selain itu juga ada juga yang berkiprah sebagai freelancer. Kalau di bidang animasi, ya tadi karena kita menjuarai animasi baik tingkat nasional dan internasional, beberapa mahasiswa kita membuat perusahaan sendiri yang masih kecil sih ya, masih kecil mereka membuat animasi 2D dan 3D artis seperti itu. Sebuah Terus, startup yang tentunya ini sangat dibutuhkan banget ya Bu ya di dunia kreatif kita ya Bu ya. ya betul. Baik, kalau tadi Bu Ocha telah berbicara tentang lulusan yang cukup banyak dan sudah berkiprah di berbagai macam bidang. Nah, berarti kan penting juga nih untuk Polimedia bisa bekerja sama nih dengan pemangku kepentingan yang lain nih. Nah, sejauh apa sih Bu kerjasama dengan mana aja nih Polimedia selama ini sudah dilakukan?
Oke, kalau terkait dengan pemanfaatan digital dalam pendidikan pembelajaran di Polimedia, kita sudah bekerja sama sama Kominfo, ya. Kominfo programnya itu adalah DTS VSGA, itu mencetak Ya, SDM yang kompeten di bidang pekerjaan ekonomi kreatif yang terkaitnya dengan penggunaan ICT. Kemudian kita oke. juga dari bekerja sama dengan Kemenaker, itu dosen kita malah menjadi instruktur di sana dan pesertanya juga dari seluruh Indonesia, calon instruktur dari BLK komunitas seluruh Indonesia. Kemudian Oke. dari perusahaan, misalnya dari PT Kreatif Olahraga Elektronik, itu event-event e-sport di Polimedia. Kalau kerjasama yang di luar digital udah banyak sekali. Misalnya kita juga kerjasama dengan pemerintah daerah Jeneponto. Di pemerintah Hmm. Jeneponto itu untuk menggerakkan ekonomi yang ada di Jeneponto, baik dari sisi makanan khasnya, pariwisatanya, dan mereka bekerja sama-sama advertising kita, prodi periklanan yang ada di kita. Seperti itu, untuk Wah, meningkatkan daerah Jeneponto gitu. luar biasa ya Bu ya Polimedia kiprahnya ya. Jadi tidak hanya membangun di pusat pemerintahan, tetapi juga di daerah juga sudah menjalin MOU kerjasama ya untuk membangun daerah ya. Ya, betul. Baik, kalau tadi Bu Ocha sempat bilang nih, masih sebagian kecil lulusan dari Polimedia yang mengambil jalur wirausaha. Nah, berbicara tentang wirausaha nih Bu Ocha, sebetulnya apa sih target-target atau visi misi yang Ibu kembangkan nih di Polimedia agar lulusannya tuh tidak hanya siap kerja di industri, tapi juga mampu menciptakan startup yang handal sehingga bisa mampu meningkatkan mendongkrak perekonomian nasional. Silakan Bu. Oke, jadi yang pertama yang harus kita dukung adalah membangun environment entrepreneur di Polimedia. Tentunya dengan bagaimana? Pertama adalah mereka diberikan motivasi bahwa ternyata ada dunia lain selain mereka memang harus bekerja secara di industri, yaitu membuka usaha baru. Jadi environment-nya harus dibangun dulu nih Mas Timur. Jadi Hmm. dengan cara satu kita panggil beberapa praktisi entrepreneur. Kemarin kita panggil Mas itu apa Esteh Indonesia ya, Sofyan Danu, kemudian kita panggil juga dari PT CPP. Nah, mereka memberikan masukan-masukan atau memberikan mindset bahwa ternyata wirausaha itu juga salah satu potensi atau peluang untuk mereka bisa mengaplikasikan kompetensi mereka di luar dari mereka harus bekerja sebagai industri di industri. Kemudian Yes, setelah yes. itu juga kita memberikan coaching ya, kita memberikan coaching dari siapa? Dari CEO Indonesia. Kita kerjasama Hmm. dengan CEO-CEO yang ada di Indonesia yang memang mereka sesuai dengan bidangnya anak-anak. Jadi kalau misalnya desain mode kemarin kita panggil CEO dari misalnya kemarin Ecoprint ya seperti itu. Yes. Kemudian yang Mhm. bergerak di bidang tekstil. Kemudian kalau misalnya dia adalah bisnisnya misalnya kuliner, jadi nanti dia CEO-nya dan juga dari bisnis kuliner. Jadi karena sebenarnya yang paling penting mahasiswa berwirausaha itu harus didampingi. Karena Ya, terus-menerus harus didampingi oleh tentu saja pelaku-pelaku yang memang sudah lebih lama dan sudah punya pengalaman yang panjang untuk bisa bagaimana bisnisnya itu bisa survive gitu kan. yes, yes. Betul, Bu. Kemudian yang ketiga adalah kita memberikan modul-modul pembelajaran yang e-learning entrepreneur yang mereka bisa akses, mahasiswa bisa baca, itu dimanapun dan kapanpun mereka mau mengetahui tentang entrepreneur atau dunia entrepreneur dan peluang-peluangnya, seperti itu. Jadi yang pertama memang harus dibentuk ekosistem entrepreneurnya gitu. Nah, yang Ya, ya. terakhir itu nanti kita ada inkubasi nih, inkubator bisnis di mana mahasiswa-mahasiswa yang sudah punya ide-ide bisnis, kemudian mereka sudah di-coaching, kemudian mereka di-incubate di inkubator bisnis supaya bisa bagaimana mereka ada problem apa dari sisi produknya, dari sisi marketingnya, dari sisi metodologi apa proses produksinya. Nah, di situ diinkubasi sehingga nanti mereka bisa menjual produk atau jasa yang memang sudah siap untuk dipasarkan. Seperti itu. Oke, jadi mereka bisa langsung tahu kendalanya apa, praktik langsung gitu ya Bu ya di inkubator bisnis tersebut ya. Karena memang Politeknik Mas Timur kan juga Politeknik kan Betul. ya. Jadi Iya. basisnya adalah praktek kan. Basisnya adalah langsung terjun ke dunia nyata. Nah, memang Pak Dirjen kita Diksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek
itu mengatakan bahwa di Politeknik metode pembelajarannya project based learning. Jadi mereka tuh nggak theoretical yang banyak, tetapi mereka langsung nyemplung menghasilkan project dan mereka belajar dari project yang mereka dapatkan. Seperti itu. Kata kuncinya project based learning. Kalau bahasa awamnya mungkin lebih banyak praktik daripada teori gitu ya, Bu Ocha ya. 30% praktek, 30%-nya theoretical. Karena itu adalah vocational education, adalah ciri khas dari Politeknik gitu. Baik, siap. Apalagi nih mahasiswa-mahasiswa Sobat Ipol ya. Kalau kita bisa lihat nanti akan ada mentor-mentor juga ya dari praktisi yang sudah handal tentunya di bidang kewirausahaan. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan ya oleh para mahasiswa nanti ya. Karena itu mahal ya, Bu Oce ya kalau kita Iya. ikut Kalau luar kalau kan. kalau nggak punya network, kalau nggak kenal ya nggak bisa karena mereka juga waktunya kan Betul. sangat sempit. Jadi artinya difasilitasi sama kementerian di sini kerjasama ya karena memang apa namanya salah satu mendukung program dari pemerintah juga Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek bahwa bagaimana kita menciptakan SDM-SDM yang memang berwirausahanya banyak karena gitu seperti itu. Nah, jadi Ya, dikasih komunitas CEO Indonesia untuk bisa mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang punya passion di entrepreneur. link dan pendampingan itu yang mahal saat ini ya, Bu Oce ya. Yes, Dan itu yes, bisa yes. Polimedia sediakan. Ya, oke. Nah, kemudian nih kalau berbicara tentang wirausaha dan kaitannya dengan program Riset dan Teknologi, bahwasanya ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bu Ocha bisa share nggak nih sebetulnya kaitan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan kewirausahaan ini seperti apa nih, Bu? Oke. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka kan ada 8 activity-nya ya, ada pengabdian kepada masyarakat, ada riset dan salah satunya adalah entrepreneur. Jadi sebenarnya MBKM itu adalah memberikan peluang kepada mahasiswa yang punya passion di entrepreneur bisa melakukan passionnya itu di luar dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada di struktur kurikulumnya. Jadi MBKM itu adalah mahasiswa dituntut belajar 1 semester di luar prodinya dan 2 semester atau 1 tahun di luar perguruan tingginya, Mas Timor. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Ada 8, salah satunya adalah entrepreneur. Jadi kalau mahasiswa kita memilih udah kegiatan entrepreneur, sehingga dia dibebaskan dengan mata kuliah yang ada di struktur kurikulumnya, di ekivalensi atau diekivalenkan kegiatan entrepreneurnya itu, kegiatan wirausahanya itu dengan mata kuliah atau dengan setara dengan 20 SKS gitu. 20 SKS. Jadi karena Baik. kalau dulu nih ya, kalau misalnya misalnya sharing nih Mas Timur, kalau dulu kan Ya, orang terbebani ya, udah ikut kuliah, terus ikut aktiviti entrepreneur, jadinya nggak fokus. Terus ada ya, lagi selain entrepreneur kan memang misalnya ada riset ya, joint riset, kemudian ada pelajar studi belajar gitu ya, belajar. Nah, itu juga bisa jadinya tuh mereka masih harus belajar yang ada di struktur kurikulumnya, tapi harus activity lagi yang lain sehingga menjadi beban bagi mahasiswa. Nah, sekarang diberikan pilihan nih, kalau misalnya mahasiswa mau melakukan MBKM, contohnya entrepreneur, mereka bisa dikonversi kegiatannya setara dengan 20 SKS kalau yang tadi 1 semester atau 40 SKS kalau tadi 2 semester gitu, Mas. baik. Lengkap sekali. Mudah-mudahan Sobat Ipol nih yang mau bergabung di Polimedia bisa mengerti nih ya nanti ke depannya seperti apa, dan itu tadi kita bisa bebas mengembangkan jiwa kewirausahaan kita di situ ya, Bu ya. Bu Ocha terakhir sebetulnya apa sih yang Ibu harapkan nih untuk Polimedia ke depan? Seperti apa nih, Bu? Ya, kan Polimedia adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang memang fokusnya adalah vocational education. Nah, kalau yang namanya perguruan tinggi pasti menciptakan SDM-SDM yang unggul untuk nanti ke depan untuk menjadi Indonesia menjadi lebih tangguh, ya kan? Nah, gimana cara menciptakan SDM-SDM yang unggul? Itu adalah basisnya kalau di Polimedia ini adalah produksi dan entrepreneur. Jadi mereka tidak hanya bisa menciptakan sesuatu, tetapi dia bisa ikut berwirausaha. Nah, harapannya kalau saya sebagai pimpinan di Polimedia menginginkan semua lulusan-lulusan yang keluar dari Polimedia itu adalah lulusan-lulusan yang kompeten di bidangnya atau memang mereka berwirausaha sesuai dengan passion mereka. Jadi mereka dibekali seperti itu selama mereka belajar di Polimedia.
seperti itu. Dengan metode yang tadi, project based learning itu, seperti itu, Mas Timur. Baik, itu mudah-mudahan harapan kita semua Bu, biar kita juga tambah maju dan bisa Polimedia bisa ikut menyumbang ya untuk pembangunan bangsa dan negara. Ya, Oke, Bu Ocha terima kasih banyak, tapi sebelum kita tutup ada beberapa pertanyaan netizen yang sudah kita rangkum dari Instagram kami. Kita rangkum saja nih Bu ya, ada beberapa tapi akan saya pilih tiga. Di antaranya dari @putrihidayati16, kemudian ada @sintoy, @nengsara96. Pada intinya nih pertanyaannya Bu, ada yang menanyakan Polimedia membuka jalur beasiswa untuk keluarga kurang mampu atau tidak. Kemudian ada juga yang bertanya untuk kelas karyawan apakah ada dan berapa biayanya. Yang terakhir, apakah Polimedia membuka mahasiswa jalur inklusi, mungkin yang berkebutuhan khusus? Silahkan Bu Ocha. gini Mas Timur, jadi kita membuka peluang beasiswa itu dengan KIP Kuliah namanya. Itu kan program Pak Presiden ya. KIP Kuliah dulu Ya, sih namanya Bidik Misi, sekarang KIP Kuliah Kartu Indonesia Pinter Kuliah. Jadi diperbolehkan, atau kalau dia adalah penduduk atau NIK-nya dari Jakarta, dia bisa ikut KJMU dari pemerintah daerah DKI Jakarta. Jadi dibuka peluang itu. Jadi memang tidak selain memang harus membayar jalur UKT, bisa menggunakan beasiswa dari KIP Kuliah, KIPK atau KJMU kalau dia domisilinya di Jakarta. baik. Kemudian Untuk yang kelas karyawan membuka Bu? enggak, belum. Kelas Oke, karyawan karena kalau kita dulu, nggak ada yang kelas malam nih Mas Timur, semuanya masih iya iya, pagi. oke. Kalau dulu Oke. sepertinya ada ya kelas Belum malam. belum pernah ada, belum pernah Oh, ada. belum pernah ada. Siap. Dulu Kalau kalau untuk yang balai, inklusi, ya siap. Gimana Bu? kalau yang balai pusat mungkin ada pelatihan, tapi Oke. bukan politeknik. Selama politeknik belum ada. Kemudian kalau yang inklusi kita bikin ada persentasenya ya untuk yang apa namanya disabilitas ya maksudnya ya. Ya, betul. Disabilitas kebutuhan khusus, berkebutuhan Ya, khusus. oke, yang berkebutuhan khusus memang ada porsinya, mungkin sekitar 1%, tetapi itu juga sesuai dengan prodi yang dia ambil. Jadi misalnya kalau misalnya dia buta warna, dia pasti nggak bisa di prodi desain grafis. Karena di desain grafis ada syaratnya bahwa tidak boleh buta warna, seperti itu. Jadi yang Baik. tidak mengganggu aktivitas, intinya kita kan pingin anak-anak itu proses belajarnya, proses apa namanya mengikuti pendidikan di Polimedia lancar. Jadi kita pasti perhatikan itu juga gitu. Jangan sampai dalam prosesnya itu mereka menyulitkan mereka sehingga mereka nanti gagal di tengah jalan gitu. Baik, Bu Ocha, terima kasih banyak telah berbincang dengan Ipol nih, sahabat Ipol. Salam buat Civitas Academy dari Polimedia. Baik, sama-sama Mas Timur Arif. Terima kasih banyak, Baik, Iqbal dan sama-sama. Naimia. Terima kasih. Oke, demikian sahabat Ipol bincang kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube si Ipol. Dan terakhir ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang Sipol pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.